Hadirin yang saya muliakan, iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya adalah beriman dengan segala apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita tentang segala kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Ini penting. Iman kepada hari akhir itu adalah termasuk di dalamnya beriman dengan segala apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala hal yang akan terjadi setelah namanya kematian. Di antaranya fitnah kubur. Apabila seseorang telah dikebumikan, ya, seseorang itu untuk mudah memahaminya, ya kita lah masing-masing kita posisikan kita. Setelah seseorang itu dikebumikan, maka dia itu didatangi oleh dua malaikat. Yang malaikat ini mendudukkan orang ini dan mempertanyakan kepada orang ini 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, bagaimana jalan hidupmu, agamamu apa? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Ini pertanyaan bukan dijawab dengan kecerdasan otak dan hafalan kita hari ini di dunia, tidak. Dan ini pertanyaan tidak ada jaminan bagi orang yang punya gelar akademik dan nilai yang terbaik pun di dunia, dapat penghargaan dari dunia sekalipun, belum tentu bisa menjawab. Ini pertanyaan bukanlah satu pertanyaan yang bisa dijamin oleh semua orang yang hari ini dia sukses di dunia, dia akan bisa menjamin dirinya sukses di akhirat. Padahal tempat pertanyaannya cuma setelah dia mati dan dia dimasukkan ke dalam tanah. Yang sebelumnya di atas tanah dia sombong, membanggakan diri, berbuat semena-mena terhadap orang lain. Ya, dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Ya. Ini pertanyaan di dunia semua orang menganggap mudah, sehingga dia belajar ketiga usul ini. Ketiga usul ini dia pelajari, dia bisa. Mungkin kitabnya pun dihafal, namun belum tentu dia bisa menjawab di akhirat. Hadirin yang saya muliakan, maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan dan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kita kenal, kalimat tauhid. Di sini yang berbicara adalah bukan lagi kepintaran, tapi sudah berbicara keimanan. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang bisa menjawab itu semua. Fayaqulul mu'min, terhadap pertanyaan tadi, maka sang mukmin, orang mukmin akan menjawab, Man rabbuk? Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Wa dini, ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu? Maka dia mengatakan, dini, agamaku yang aku tempuh menjalankan hidup di dunia adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Maka ada yang menyeru dengan sebuah seruan dari langit yang mana membenarkan hambaku ini. Benar hambaku ini. Maka dibentangkan baginya surga, dipakaikan baginya
pakaian dari surga, dan dibukakan baginya pintu menuju surga, diluaskan baginya kuburnya sejauh mata memandang, dan dia didatangi darinya dari surga kepada orang tersebut rezeki dan segala kenikmatannya, dan dia menyaksikannya sejumlah kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah dilihatnya. Hadirin yang saya muliakan, itu kondisi orang mukmin. Inilah yang sering kita katakan dalam doa kita kepada orang yang sudah meninggal, yang sering kita tulis di WA kita ketika ada di grup itu mengabarkan ada sahabat dan saudara kita meninggal. Semoga diampunkan dosa dan diluaskan kuburnya. Diluaskan kuburnya. Itu adalah orang mukmin. Orang-orang yang bisa menjawab keadaan yang berat dalam kubur nantinya. Adapun orang munafik, wal'iyadu billah, ya, tidak bicara kafir, jelas kafir, dia sudah otomatis. Orang munafik, wal'iyadu billah, ini yang pertama. Adapun yang sudah pasti kafir, maka dia menjawab pertanyaan tersebut dengan la adri, saya tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakannya, ya aku pun ikut mengatakannya. Akan tapi iman yang dia katakan itu tidak sampai ke dalam hatinya. Lisannya hanya mengucapkannya. Wa innama huwa bilisanihi. Hanya sekadar lisannya saja, lidahnya saja mengatakannya. Fahuwa yasma', dia mendengar orang-orang mengatakan kalimat-kalimat itu. Namun dia tidak mengetahui apa maknanya. Sehingga orang ini tidak dibukakan kuburnya. Kuburnya tidak seperti kubur orang mukmin, tidak lapang. Tidak mendapatkan kenyamanan sebagaimana nyamannya orang mukmin dalam kuburnya. Maka dikatakan inilah fitnah yang sangat besar. Tentu fitnah-fitnah yang besar nanti di hari akhirat. Pertama di kuburan itu akan mudah bagi orang yang ketika fitnah di dunia dia bisa melewatinya. Fitnah yang mengancam tauhidnya, fitnah yang mengancam agamanya, dia bisa melewatinya dan penuh kesabaran dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan diberikan kemudahan nantinya. Saking besarnya fitnah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita umatnya untuk sentiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur, dari fitnah neraka, dari azab kubur dan dari azab neraka di setiap salat kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah berlindung kepada Allah dari fitnah azab kubur dan azab neraka dalam salat kita sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan doa itu. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Adzan, babud du'a qabla as-salam. Bab doa sebelum salam. InsyaAllah barang siapa yang senantiasa ingat akan hari akhirat dan dahsyat dan ngerinya keadaan hari akhirat, mulai dimasuk dalam kubur dan setelahnya, maka dia senantiasa dalam salatnya dan di luar pun akan meminta kepada Allah perlindungan dari dahsyatnya keadaan tersebut. Imam Al-Bukhari membuat babnya apa? Babud du'a qabla as-salam. Bab yang berbicara tentang doa sebelum as-salam. Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga menyebutkan
di kitab Al-Masajid wa Mawadhi'us Shalah. Beliau membuat bab yang berjudul Ma yusta'adu minhu fi shalah. Jadi bab tentang apa saja yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Apa doanya? Doa yang hanya berkaitan dengan ini saja. Doanya panjang. Min adabil qabri wa adabil nar. Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri wa min adabil nar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku ya Allah, a'udzu bika berlindung kepadamu, min adabil qabri dari adab kubur, wa min adabil nar dan dari adab neraka. Dan doa sebelum salat ini merupakan, sebelum salam merupakan doa-doa yang kita mesti mengambil perhatian besar dalam salat kita. Ini tempat-tempat yang posisi yang mustajab, selain dalam sujud. Hadirin yang saya muliakan, maka perkara doa saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, terlebih di zaman yang kita hidup hari ini. Saya ulang-ulangi doa dan doa, doa dan doa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekokohan dan istiqamah di atas agama ini, istiqamah di atas kebenaran ini. InsyaAllah bagi barang siapa yang bersungguh-sungguh berdoa, jujur hatinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dalam beragama sampai dia mati nantinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah akan memberikan bagi dia dan selamat dia pada hal-hal yang dimurkai. Ini perkara yang penting sekali. Dan kita semua tidak tahu, saya sendiri tidak tahu bagaimana kesudahan di akhir.